Salam kerahiman. Hari ini pembahasan tema kerendahan hati kita akan baca dari 506. Nasihat Pastor Andras. Sehubungan dengan pendirian kongregasi. Kita semua tahu ya ceritanya di mana Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk mendirikan kongregasi yang baru. Menjadi sesuatu tugas yang luar biasa, susah dan tugas yang luar biasa besar. Dia hanya seorang suster biasa di kongregasinya, kongregasi Bunda Maria Berbelas Kasih, tapi Suster Faustina menangkap pesan dari Yesus bahwa dia harus membuat kongregasi baru. Yang awalnya dia katakan nggak mungkin, ini tugas yang luar biasa besar, dia nggak mungkin bisa sanggup melaksanakannya. Tapi karena dia menerima pesan itu dengan sangat jelas, maka dia bilang, saya akan melaksanakannya. Dan hal ini dia ceritakan otomatis ya, kepada muder superiornya, kepada bapak pengakuannya, antara lain yaitu kepada Pastor Andras. Dan pada waktu Suster Faustina bertemu dengan Pastor Andras, maka ada banyak pesan atau nasihat dari Pastor Andras untuk Suster Faustina. Saya tulis ya, ada 15 pesan. Kita lihat satu-satu. Pertama, jangan melakukan sesuatu pun tanpa persetujuan para superior. Karena dia punya atasan. Sehingga pesan yang pertama, apapun yang dilakukan, jangan tanpa persetujuan superior. Begitu pula dengan kita sebagai umat Katolik. Kita perlu taat pada aturan-aturan yang ada, pada atasan kita dalam tanda kutip, pada aturan gereja, pada romo, pada para uskup, pada aturan-aturan yang ada ya. Jadi jangan melanggar aturan, itu poinnya. Perlu taat, perlu setia, dan melakukan segala sesuatu harus seizin superiornya. Kedua, coba banyak merenung dan berdoa untuk mendapat pencerahan, supaya perintah Tuhan itu semakin clear, semakin jelas. Begitu pula dalam hidup kita ya. Sering kan orang bilang, sebetulnya perintah Tuhan untuk saya tuh apa ya gitu ya. Ada yang ya banyak cerita ya. Tapi kalau memang dia tidak bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, di sini Pastor Andras katakan, renungkanlah dan banyak berdoa. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa sebelum semuanya menjadi jelas. Sering ya ada orang yang mau melakukan sesuatu, langsung melakukan sambil jalan, sambil mengevaluasi, sambil benar nggak nih ya. Tapi nasihat Pastor Andras adalah jangan tergesa-gesa sebelum semuanya menjadi jelas. Yang keempat, karya Allah maju dengan lambat. Tapi kalau karya ini berasal dari Allah, engkau pasti akan mengetahuinya dengan jelas. Jadi bukan berarti karya Allah itu harus segera dilakukan tanpa pertimbangan, tanpa persiapan, tanpa analisa, tanpa direnungkan. Bisa salah. Karena di sini Pastor Andras justru kasih tahu karya Allah maju dengan lambat, step by step. Contoh, Suster Faustina melihat penampilan Yesus yang Maha Rahim itu pada tahun 1931. Pada saat itu Yesus juga sudah bilang, lukislah seperti yang engkau lihat. Tapi terrealisasi 3 tahun kemudian, pada tahun 1934. Dan itu pun dengan perjuangan, dengan usaha ya, dengan banyak hal, rintangan yang harus dihadapi. Bicara lagi tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Suster Faustina didatangi oleh Yesus dengan gambaran Tuhan yang Maha Rahim, tadi saya katakan 1931. Tapi baru betul-betul diterima oleh Vatikan, yaitu pada tahun 1978. Setelah larangan devosi ini untuk berkembang dicabut. Jadi tahun 58 pernah dilarang, 20 tahun kemudian tahun 78 larangan.
dicabut sehingga boleh disebarluaskan sedemikian rupa. Bahkan tahun 2000, di mana Yesus pada tahun 1931 minta supaya ada pesta kerahiman ilahi. Tapi pada tahun 2000 baru Bapak Paus Yohanes Paulus II meresmikan minggu pertama setelah Paskah itu adalah pesta kerahiman ilahi. Ini menjadi satu bukti ya bahwa karya Allah itu maju dengan lambat. 5. Dengan menjadi taat, maka kamu tidak binasa. Jadi perlu ketaatan. Kalau kita lihat lagi nasihat nomor 1 ya, harus sepersetujuan superior. Kalau superior bilang tidak, dia harus taat. Dia nggak boleh maksa, dia nggak boleh malah menentang. Enggak, ini perintah Yesus. Jadi walaupun superior tidak setuju, saya tetap lakukan. Itu tidak dilakukan. Karena di sini dikatakan, dengan menjadi taat, engkau tidak binasa. 6. Bicara dengan jujur pada Bapa, pengakuan dan taatilah. Jadi apa yang diungkapkan, apa yang dirasakan, apa yang dia terima pesan dari Yesus itu, bicaralah dengan jujur kepada Bapa pengakuan. Bukan setengah-setengah. Tapi bicaralah keseluruhannya, bicara dengan jujur, dan kalau Bapa pengakuan mengatakan sesuatu, taatilah. 7. Jangan melakukan apa-apa. Terima penderitaan sampai segala sesuatu jadi jelas. Betul, yang dialami oleh Suster Faustina adalah waktu dia katakan, Muder, saya diminta oleh Yesus untuk mendirikan kongregasi baru. Mudernya pasti enggak setuju, mudernya juga benar nggak ini ya? Suster Faustina mengatakan hal seperti itu dari Tuhan. Jangan melakukan sesuatu. Terima setiap penderitaan yang kamu alami. Tidak dipercaya, dianggap sinting, dianggap barangkali sombong, mau bikin kongregasi baru, siapa kamu? Apalagi Suster Faustina bilang, saya, kata Yesus, akan menjadi santa. Saya ketemu sama Yesus, Yesus bilang begini, Yesus bilang begitu. Banyak yang menghina dia. Nggak mungkin Yesus berbicara dengan kamu yang pendidikannya rendah. Dan seterusnya. 8. Harus menjadi orang yang sederhana. 9. Punya roh ketaatan. Sederhana, punya roh ketaatan, itu menjadi suatu tanda yang baik. Allah tidak akan membiarkan kamu jatuh dalam kesesatan. Kalau kita sederhana dan punya roh ketaatan, maka tidak akan membiarkan kita jatuh dalam kesesatan. Allah tidak akan membiarkan kita jatuh dalam kesesatan. Contoh ya, saya masih ingat cerita ada teman yang ikut gerakan MDM. Dia yang nggak tahu dapat fahamnya dari mana ya, tapi ajarannya bahwa paus yang sekarang itu palsu. Banyak hal ya yang dia katakan. Kalau kita lihat lagi, saya pernah bilang sama dia, kita ini siapa? Kita umat biasa. Kok bisa-bisanya kita menghakimi Bapak Paus? Bahwa katanya Bapak Pausnya palsu. Ini sudah jelas berbahaya buat dia. Dan hari ini saya mendapat satu pencerahan di mana dia tidak sederhana. Dan tidak taat. Kita sebagai orang Katolik, kita taat pada ajaran gereja, kita taat pada hierarki gereja, kita taat, juga taat pada perintah Tuhan. Jangan menghakimi, jangan menuduh. Yang teman saya lakukan sudah berbalik semua dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan di sini saya mendapat satu masukan bahwa kalau saya sederhana, kalau saya taat, maka Allah akan menjaga saya untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan. 10. Terima semuanya dengan tenang dan jangan takut. Ini menjadi satu pesan buat kita semua ya. Dengan segala masalah yang kita hadapi, terima. Sudah terjadi, terima. Terima semuanya dengan tenang dan jangan takut. 11. Setia pada kehendak Allah dan laksanakan. Kita pergi ke gereja,
kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca kitab suci setiap hari, kita tahu perintah-perintah Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah laksanakan. Bukan cari kesalahan orang lain. Bukan menjelek-jelekan yang kita sendiri juga nggak tahu. Lanjut, 12. Lakukan tugasmu. Tidak peduli betapa itu merendahkan dan melelahkan. Perlu melakukan tugas kita sehari-hari. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bawahan, sebagai atasan, sebagai teman. Lakukan tugasmu sehari-hari walaupun itu melelahkan dan bahkan mungkin merendahkan diri. Kita mau melakukan segalanya dengan dasar kasih. Ada orang yang bersalah. Kita bisa menegur dia, kita bisa menghukum dia. Tapi ayo kita belajar lakukan dengan dasar kasih. Kalau saya mengasihi dia, maka mungkin yang saya lakukan bukan seperti dulu. Jadi intinya adalah mau berkata, mau melakukan sesuatu, mau berpikir, direnungkan dulu apakah saya mengambil tindakan ini dengan dasar kasih. Kalau dengan dasar kasih, lakukan. Kalau enggak, harus evaluasi lagi. Karena mungkin dasarnya adalah kepentingan diri sendiri. Jadi walaupun merendahkan, walaupun melelahkan, lakukan tugasmu. 13. Selalu pilihlah tempat yang paling akhir. Utamakan orang lain. Kepentingan orang lain lebih penting daripada kita. Sehingga dikatakan selalu pilihlah tempat yang paling akhir. 14. Pandanglah dirimu sendiri sebagai yang terkecil. Orang lain lebih penting. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Orang lain lebih penting. Jadi tempatkan diri sebagai yang terkecil. Dan yang ke-15, jadilah orang yang paling setia kepada Allah. Jadi jangan banding. Saya sudah setia, orang lain itu nggak setia. Saya sudah lumayan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi nasihat Pastor Andras adalah jadilah orang yang paling setia. Jadi nggak terlalu perlu bandingan dengan orang lain. Lakukan segalanya dengan kesetiaan sehingga cita-citanya, tujuannya adalah menjadi orang yang paling setia kepada Allah. Itu nasihat Pastor Andras kepada Suster Faustina. Tapi menurut saya itu juga nasihat untuk kita semua untuk bisa menjadi rendah hati. Terima kasih. Salam kerahiman. Jesus,
I may sing your praises no end.